Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Muslim Rom. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bisnis dan investasi sesuai syariah. Banyak dari kita yang ingin menjalankan bisnis atau berinvestasi, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Nah, di video ini, kita akan mengeksplorasi berbagai konsep dan strategi yang bisa kita terapkan untuk memastikan bisnis dan investasi kita halal dan membawa keberkahan. Tahapan bisnis dan investasi sesuai syariah. Tahapan dari bisnis dan investasi syariah yang akan kita lakukan dalam berbagai kesempatan, begitu ya. Yang pertama adalah mengenai pemahaman dasar syariah. Ini nggak bergerak ya? Seperti apa yang akan kita ikuti pada hari ini, ya salah satunya program mengenai bisnis dan investasi yang sesuai syariah. Nah, ini mungkin ada beberapa pertemuan, 2-3 pertemuan ke depannya yang insya Allah akan kita lakukan setiap bulannya, ya. Bagaimana kita memahami bahwa kalau kita mau berbisnis atau mau berinvestasi, ya, baik itu pasif maupun pasif, kita harus harus paham dulu, ya. Kita paham dulu mengenai dasar-dasar syariahnya, kemudian baru secara dasar syariah sudah paham, ya. Berikutnya adalah pemahaman teknis untuk bisnis dan investasi. Kita mulai belajar mengenai teknisnya bagaimana bisnis-bisnis yang sesuai dengan risiko kita, ya. Risikonya rendah, moderat, atau bahkan tinggi. Karena memang sebenarnya risiko suatu usaha, bisnis atau investasi itu risiko yang rendah bagi umum itu pun bisa jadi tinggi buat kita. Tapi risiko yang tinggi, tapi kalau kita memiliki pemahaman dasar syariah dan pemahaman bisnis atau investasi instrumen tersebut sudah baik, risiko tersebut walaupun tinggi tapi masih bisa termitigasi dengan baik. Ya, jadi risiko yang tinggi tadi itu bisa kita manage atau kita kelola. Kemudian kita juga akan mendapatkan motivasi dan inspirasi daripada pelaku-pelaku bisnis dan investasi di Indonesia. Cerita sukses ya dari naik turunnya bisnis mereka dan investasi mereka, ya, yang bisa menginspirasi diri kita untuk kemudian berani untuk berbisnis dan berinvestasi. Kemudian berikutnya itu realisasi, ya. Realisasinya seperti apa? Apakah kita sudah mulai berani merealisasikan bisnis dan investasi kita, ya? Kemudian berapa? Nanti returnnya berapa dari investasi tersebut? Itu juga akan nanti ada mekanisme monitoringnya. Jenis kegiatannya ada berapa? Yang pertama seminar keuangan syariah, ya, baik itu offline maupun online. Kemudian diskusi panel dengan para ahli, ya. Kemudian juga ada sesi motivasi dari pelaku bisnis dan investasi. Kemudian juga sesi inspirasi dengan mengunjungi lokasi bisnis ataupun investasi. Jadi nanti ke depannya, ya, kita akan banyak bersinergi dengan pengusaha-pengusaha, tapi dikhususkan dulu untuk tahapan ini bisa join dengan bisnis tersebut, ya. Nanti akan kita buatkan teasernya. Teaser itu semacam proposal gitu, ya. Siapa yang mau ikut dalam bisnis ini, investasi dalam investasi ini, seperti itu. Nanti resikonya juga akan kita buat, cocok dengan keilmuan yang kita miliki, seperti itu ya. Jadi jenis kegiatan, ya. Tadi sampai ke yang nomor 4, ya, itu ada sesi inspirasi dengan mengunjungi lokasi bisnis dan investasi yang kita kerucutkan dulu bisnis dan investasi yang bisa kita kendalikan atau kontrol dengan manage dengan baik. Kemudian yang kelima, teknis investasi syariah dengan kunjungan ke Bursa Efek Jakarta. Kenapa Bursa Efek Jakarta? Karena ini adalah salah satu bentuk investasi, ya, asalkan ini tetap di saham-saham syariah yang hanya baru sekitar 15-17% dilakukan oleh orang Indonesia, gitu. Ini juga menjadi satu cerukan investasi yang sebenarnya bisa kita manage. Kita akan belajar juga bagaimana caranya bisa menginvestasikan dana kita di saham syariah. Insya Allah nanti ada beberapa ahlinya. Dan kita juga akan rencananya mengadakan kunjungan salah satunya ke Bursa Efek Jakarta. Nanti ya semuanya kita harapkan bisa ikut serta. Karena salah satu campaign dari Bursa Efek Jakarta adalah bagaimana mereka mengundang kita untuk hadir ke sana. Mereka mengundang untuk hadir, mereka mengundang kita karena memang Bursa Efek Jakarta itu punya punya target, ya. Punya target yang belum tercapai terkait dengan perputaran dana atau perputaran uang yang berinvestasi di saham syariah pada khususnya, gitu ya.
Kemudian yang keenam, jenis kegiatannya adalah realisasi dan monitoring. Kemudian yang ketujuh, evaluasi secara berkala, ya, dan ada pendampingan dari FMW terkait dengan keberlangsungan investasi dan bisnis yang dilakukan. Bisa berinvestasi ke instrumen-instrumen syariah, instrumen syariah yang aman dan bisa termonitoring dengan baik. Yang FMW, ya, pembicaranya ada beberapa, begitu, insya Allah akan kita undang ke dalam acara-acara kita. Itu mungkin dari saya. Insya Allah kita akan banyak program. Insya Allah akan segera disosialisasikan program-programnya apa saja dan akan diundang kepada Ustadz Roni Sahroni untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi amma ba'd. Bagian pertama, mukadimahnya bagaimana kita punya spirit menaikkan pendapatan income keluarga kita. Yang kedua, karena kita bicara tentang di tengah kesibukan kita sebagai seorang ASN profesional tuh kita ingin ada bisnis sampingan. Kalau judulnya bisnis sampingan adalah investasi, maka kita akan memulai investasi di efek, ya. Yang kedua di sektor real. Dan bagian ketiga ini mungkin selain investasi di efek atau sektor real, coba kita bicara di beberapa fitur lain, misalnya apa namanya di pembiayaan, di emas, di deposito, atau di beberapa fitur yang lain. Nah, sebagai mukadimah ini dia bagian pertama seputar spirit bagaimana meningkatkan, menaikkan pendapatan keluarga. Yang pertama ini Hasan Al-Basri yang sebelah kiri nomor 1. Bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan rahmat kepada siapapun termasuk kita yang berhimpun di sini apabila sumber rupiah kita itu halal, kalau kita dikelola dengan perencanaan keuangan, kalau ada surplus, kita sisihkan untuk memitigasi, mengantisipasi masa-masa kita tidak produktif, pensiun, prapensiun, dan setelahnya. Bahasa Arabnya, kalau Hasan Al-Basri mengatakan, rahimallahu rajulan kasaba thayyiban wa anfaqa qasdan wa qadama fadlan liyaumi faqri wa faqati. Hari ini, tahun depan 2025 kita tetap survive, 5 tahun ke depan kita juga survive, detik-detik saat kita mau pensiun kita juga punya deposito, aset punya, pada saat kita mendekati usia tua kita tetap survive dan kita sudah bisa bagi-bagi aset buat anak-anak kita. Enak banget ngomongnya. Enak banget. Pasti lagi ngomongnya. Nah, yang kedua nih, ini Muawiyah. Kata kuncinya adalah, sahabat Muawiyah, kalau kita bisa mengelola aset dan keuangan kita ini dengan perencanaan yang baik, maka seakan-akan kita sudah mendapatkan setengahnya, bisa di-accrue, walaupun uangnya belum masuk kantong. Jadi betapa pentingnya punya kemampuan, betapa pentingnya kita punya kemampuan keuangan, perencanaan keuangan agar setiap bulan kita punya surplus dan seluruh kebutuhan primer mendasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, bahasa sahabat Muawiyahnya, husnul tadbir nisful kasbi wa huwa nisful maisha. Ini yang terakhir nih. Ini kayaknya paling ini deh, kalau dosen tuh paling tepat banget nih bahasanya. Jadi katanya gini, ini abghadu ahlal bait. Jadi aku tuh paling gak suka sama keluarga. Siapapun, termasuk saya, kita semua, talent dimanapun. Siapa sih yang gak disuka? Siapa sih yang tidak disukai? Kata Abu Bakar, mereka yang kerja 30 hari, tapi uangnya habis dalam 1 hari. Nah, jadi Abu Bakar bilang, ini abghadu ahlal bait. Aku tidak suka setiap keluarga. Alladzina yunfiquna rizqa ayyamin fi yaumin wahid. Kerja 30 hari, tapi nggak ada sisa, habis.
habis. Jadi kalau gajian tanggal 25, ya udah itu. Tanggal 26 cek aja saldonya. Nah, jadi bahasa Abu Bakar, ini abgodu ahlal bait alladzina yunfiquna rizqa ayyamin fi yaumin wahid. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan pencerahan dari Hasan Al-Basri seputar bagaimana kita ini berkecukupan jangka pendek, 5 tahun lagi, pra-pensiun, setelahnya, bagaimana pencerahan dari sahabat Muawiyah, betapa pentingnya kita bisa mengelola keuangan dengan baik di tengah keluarga kita. Bagaimana kita bisa menunaikan pencerahan dari sahabat Abu Bakar ya. Bagaimana kita bisa ada surplus. Pokoknya awet lah 30 hari ini apa bisa bisa apa dapur tetap ngepul gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya eh, kalau kembali kita ngikuti apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, berharap spirit kita ini berkecukupan. Karena banyak sekali eh, ibadah kita kepada Allah yang menuntut tersedianya rupiah memang. Eh, ya dapur, kebutuhan pendidikan anak-anak, kesehatan mereka, transfer ke orang tua, mertua, apalagi kalau kita mau meng-MCU-kan orang tua rutin. Itu pasti deh judulnya itu. Jadi birrul waliden semuanya itu memang kudu ada. Dan kita berharap memang semua ini kita lakukan itu memang untuk ibadah, gitu. Bukan untuk glamor, berlebihan, enggak. Jadi kita ingin berkecukupan seperti halnya keteladanan sahabat Utsman dan para sahabat yang lain. Berkecukupan tapi hidup sederhana, berkecukupan agar seluruh kebutuhan ibadah kepada Allahnya bisa terpenuhi dengan maksimal. Nah, tadi berkecukupan hari ini, 5 tahun, 10 tahun mendatang, pra-pensiun, saat pensiun, kita tetap survive. Ya, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah setiap kita ini merasa khawatir saat kita tutup usia, sementara hanya meninggalkan iman tanpa mewariskan aset, berharap mereka dalam kondisi papa, finansial serba kekurangan. Nah, jadi idealnya kita itu memang selain mewariskan iman, ya kita juga mewariskan aset untuk keturunan kita. Jadi kalau ngambil contoh banyak sih. Contohnya mungkin eh, kita punya rumah gitu, anak 5, udah dibagi-bagiin tuh, udah dihibahkan, gak diwarisin. Ini anak pertama ini, anak kedua ini, anak ketiga ini gitu ya. Jadi selesai tugas. Nah, bicara tentang investasi, jadi kita ini kan bukan profesional, bukan pengusaha, tapi kita ini adalah tenaga pendidik, tenaga kesehatan. Kita ini banyak kesibukan harian. Maka kalau bicara tentang bisnis sampingan ya, salah satunya ya menjadi seorang investor. Kalau investor itu kan banyak pilihannya. Ada investor perlu modal besar, perlu kepiawaian. Nah, sekarang ini dengan banyak fitur ternyata memudahkan kita semuanya. Mungkin anak-anak kita lebih canggih deh dengan ini. Jadi orang pada saat dia menjadi investor kan pilihannya dua nih. Yang pertama efek. Kalau efek kan mungkin anak-anak kita sudah bisa masuk ke sekuritas, reksadana, ada yang lain main trading saham, ada yang Bitcoin, ada yang cryptocurrency. Beberapa di info kita juga udah bikin anak-anak SD bikin lukisan, terus dijual pakai NFT. Nanti dia dapat kripto sebagai bayaran, nanti ditukar ke rupiah gitu. Canggih-canggih. Jadi cari uang itu, subhanallah. Sampai saya tuh ada tamu kemarin sama beberapa waktu yang lalu.
menanyakan, tapi jangan yang nanya ada di sini di Zoom. Jadi ke rumah itu ingin menanyakan trading emas itu boleh apa tidak. Jadi selama di rumah saya itu 1,5 jam, beliau memperlihatkan sekitar 1 menit dia bisa mendapatkan uang 1,5 juta. Mungkin Bapak Ibu sering tiba-tiba dimasukkan ke Telegram tiba-tiba nomornya. Nah itu dia. Jadi jualan emas, trading gold. Jadi memang bisnis emas, tapi derivatif. Jadi yang dijual kontrak aja, nggak ada emasnya. Nanti kita cerita gitu. Jadi segitu mudahnya, tapi juga hilangnya mudah juga itu. Nah, kita mah yang lurus, yang bersih, yang halal, yang berkah gitu. Jadi kalau orang punya uang ingin menjadi investor seperti kita dengan kesibukan seabrek ya, udah sebagai seorang profesional menyita waktu 8 jam, mungkin jadi investor ini jadi pilihan. Kalau jadi investor pilihannya uang ini kita investasikan di efek ya, saham, reksadana atau sukuk, atau kita tempatkan di sektor real. Ada teman nih, misalnya Pak Dimas punya bisnis bagus, rencana apa, laporan keuangannya bagus, pokoknya menguntungkan. Akhirnya kita tempatkan tuh saham kita. Atau beberapa perusahaan sekarang kan banyak tuh, nah itu di sektor real. Nah kita mulai dengan efek. Nah kalau efek saham syariah itu yang pertama, kalau dari sisi syariah itu aman syar'i. Tapi kalau dari sisi risiko itu ditempatkan pada portofolio yang tinggi risikonya. Jadi kalau mau diinvestasi di saham ya harus saham syariah. Insya Allah sih Bapak Ibu, memang ini harus memulai. Kita ini kudu punya platform, kudu masuk ke sekuritas, kudu memulai ini, kudu pada punya saham. Nah, mungkin karena ini ada ilmunya, nanti Pak Dimas akan melengkapi dengan bagaimana kita bisa investasi di saham, bisa punya ilmu memilih jenis-jenis saham yang kira-kira tidak membuat kita rugi gitu aja. Mungkin perlu ada satu sesi khusus dari ahlinya. Nah, misalnya dengan memilih beberapa saham-saham plat merah atau apa gitu. Mungkin ini segera bisa kita coba oleh anak-anak kita ya, dari modal yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi kenapa aman? Karena saham syariah itu dia sudah melewati verifikasi persetujuan dari Dewan Syariah Nasional MUI, ini Ustaz Rizza sebagai salah satu anggotanya, juga oleh OJK, jadi aman banget. Jadi jangankan yang haram, yang akan tidak bisa dibeli, yang makruh aja nggak ada. Beli rokok aja, emang nggak ada kebunnya di dalam. Emang nggak ada kebunnya. Mau beli rokok? Enggak. Mau investasi di gudang garam gitu? Nggak ada. Emang udah nggak ada kebunnya di dalam. Jadi karena kita tidak sedang investasi di sektor real, ini udah ada sistemnya. Ada sistemnya. Bahkan kalau di efek syariah, itu OJK merilis pembaruan daftar saham kan setahun 2 kali. Jadi karena satu efek itu bisa listing di bursa, itu ada kriterianya kalau syariah. Salah satunya adalah utang ribawinya tidak boleh dominan. Beberapa waktu yang lalu itu perusahaan-perusahaan yang sebelumnya listing, perusahaan besar itu terpaksa terlempar. Karena apa? Karena utang ribawinya dominan gitu. Nah, jadi dari sisi syar'i ini aman, tapi dari sisi risiko mungkin perlu ada pembekalan khusus tentang bagaimana dari mulai download platformnya. eh, Terus kan sekarang banyak tuh pertanyaan, gimana kalau kita via bibit atau sekuritas yang lain. Nah, mungkin itu nanti perlu ada pembahasan teknis. Jadi kalau efek, asalkan sahamnya saham syariah, efeknya efek syariah, itu dari sisi aman, insya Allah, dari sisi syar'i. Tapi kalau dari sisi risikonya ya termasuk kategori berisiko.
Nah, saham ini ilustrasinya sama ya, seperti Ustadz Tata punya bisnis properti, kemudian saya menempatkan dana 100 juta oleh Ustadz Tata, kemudian dikelola dari total modal, ternyata saham saya itu 10% dari total modalnya. Nanti saya akan mendapatkan keuntungan dividen per tahun kalau saya murni investor. Berapa keuntungan saya? Tergantung realisasi usaha bisnis propertinya Ustadz Tata. Kalau saya murni investor. Tapi kalau anak-anak kita kan sering jadi trader tuh. Sering jadi trader. Mungkin trader ini kalau guru kayaknya berat deh. Nanti dikritik sama mahasiswa ini, ini guru ngeliatin HP melulu gitu. Bukannya ngajar gitu. Ngeliatin harga saham dulu terus naik dulu gitu. Terus naik dulu. Nah, jadi investor seperti itu kan bisa tuh ya di tengah kesibukan kita nanti. Apalagi kalau saham yang kita sertakan di perusahaan Ustadz Tata, di perusahaan Pak Dimas, di Ustadz Rizza, tenornya berbeda-beda gitu. Nah, tinggal kayak banyak kos-kosan aja deh. Nah, itu saham, insya Allah aman. Nah, kemudian yang kedua, ini sukuk. Jadi sukuk itu tentu resikonya lebih rendah. Sukuk juga sama, cuman kalau saham itu kita jadi pemilik perusahaan. Jadi kalau tadi saya nih bisnis properti Usaha Tata, saya menempatkan 100 juta kan, berarti saya punya kira-kira 10% dari total modal perusahaan. Saya berarti jadi owner, jadi pemilik perusahaan bersama yang lain di bisnis Usaha Tata di bidang properti. Nah, kalau ini dia sama sebagai pemodal, tapi bukan owner perusahaan, karena saya hanya membiayai project. Jadi Usaha Tata tadi punya perusahaan. Kalau saya pemilik saham berarti owner perusahaan Usaha Tata. Tapi kalau saya pemilik sukuk berarti Usaha Tata itu bisnisnya properti, kemudian dia pengen nambah modal untuk usaha bangun klaster di Cimanggis saja. Kata Usaha Tata, saya butuh tambahan modal untuk bangun klaster 10 rumah di Cimanggis, tenornya 6 bulan. Nah, itu namanya sukuk. Jadi dia berbatas waktu untuk membiayai proyek, tapi kita tidak sebagai owner perusahaannya Usaha Tata, itu proyek perusahaan gitu. Nah, ini contohnya kalau di yang pemerintah ada sukuk SR00 sekian, ada sukuk tabungan, ada apalagi suku korporasi. Jadi Bapak Ibu kalau ke BSI, ke BJBS itu suka ditawarkan, Bapak Ibu mau ini enggak? Mau beli sukuk negara enggak? SR00 sekian. SBSN. Nah, nanti Bapak Ibu ini tenornya 3 tahun, nanti dapat apa? Kuponnya pendapatannya sekian. Nanti atau sukuk tabungan. Itu tuh berarti pemerintah butuh modal untuk bangun infrastruktur, tergantung kementeriannya. Bisa jalan tol, atau misalnya KUA, kalau kementeriannya, atau fasilitas asrama haji, kalau Kementerian Agama. Jadi, diterbitkanlah sukuk oleh pemerintah. Satu ruangan ini pada beli, ada yang 1 juta, 2 juta, ada yang 5 juta. Terkumpullah kita bersama yang lain, 10 miliar. Nanti 10 miliar itu oleh pemerintah bekerja sama dengan kontraktor bangun KUA se-Indonesia. Lalu KUA se-Indonesia atau tol deh gitu. Nanti pendapatan kita dari mana? Dari orang yang gesek, yang bayar tol. Sehingga walaupun akarnya mudorobah, kembali ke kitanya fix karena dia sewa. Jadi bayar tol, gesek sekian. Nah, itulah jadi. Persis seperti sukuk untuk bangun Zamzam Tower di Mekah. Kan itu kan pemerintah Saudi punya tanah wakaf, tapi untuk bangun kan perlu dana. Akhirnya dibangunlah Zamzam Tower. Dimiliki oleh 5 perusahaan, tuh kan ada 5 hotel ya. Nah, nanti pemilik sukuk dari mana? Yang nyewa itu. Yang nyewa kamar-kamar tersebut.
Nah, itu contoh. Jadi sukuk ini namanya juga sukuk, bukan surat utang. Jadi kalau surat utang kan tidak halal karena berbasis ribawi. Kalau sukuk itu boleh. Pembedanya, ilustrasinya berarti kalau yang tidak halal atau surat utang, berarti ya, ayo woro-woro sini sini sini. Saya mau bangun project nih, properti, butuh uang 1 miliar. Akhirnya terkumpul 1 miliar. Di mana tidak halalnya? Nah, saya sebagai debitur akan bayar ke Bapak Ibu sebagai kreditur eh, ya berbasis nominal. Misalnya tiap bulan bayar 500.000 gitu. Nah, kalau itu kan jelas-jelas ribawi. Jadi ciri-ciri ribawi itu adalah satu, pinjam duit. Yang kedua, ada wani pironya. Jadi kreditur minta ditetapkan, diperjanjikan, dipersyaratkan. Bahasa Arabnya kulu qardin jaronafan fawariba idza kana masyrutan fi naqlil muqrid. Atau yang lain mungkin apa namanya? Sekuritas crowdfunding. Kalau dilihat di IG contohnya apa namanya? Fundex. Tulisannya Fundex. Fundex. Bisa tenornya berapa Fundex itu ya? 6 bulan kali ya? 6 Berapa? bulan setahun ada. Ada 6 bulan, ada setahun. Itu lebih tinggi ininya dari deposito. Mungkin bisa segera dimulai. Kalau itu kan aman ya. Aman banget uangnya. Memang akan balik ya. Ya, teman-teman UI itu ya. Fundex. Nah, reksadana. Jadi reksadana ini biasanya adalah dikelola oleh manajer investasi. Jadi Bapak Ibu yang ingin investasi, ini mungkin yang dana-dananya dana-dana besar. Jadi misalnya saya di BNP Paribas itu sebagai salah satu manajer investasi mengelola dana tuh di Indonesia, di Cina. Cinanya saham syariah, sama di Eropa. Itu berarti manajer investasi itu menyediakan jasa kepada pemilik dana yang punya surplus uang, ingin investasi, tapi nggak ada ilmu kemana nih yang mau diinvestasikan. Jadi mana portofolio yang menguntungkan, tapi secara risiko termitigasi. Itu namanya reksadana. Nah, ini aman juga, karena kita sebagai pemodal, nanti pelaku usaha sebagai pengelola, nanti manajer investasi dapat fee. Itu efek, itu saham. Nah, kalau di sektor real mungkin memang perlu ini lagi ya, perlu lebih rigid lagi karena kalau di efek kan diatur ya, jadi lebih aman. Tadi tingkat risikonya juga bisa ketahuan tuh, saham, suku, reksadana. Nah, kalau di sektor real mungkin inilah 5 poin ini yang harus kita jadikan catatan ya. Yang pertama, kalau di sektor real, entah teman sesama kampus dulu yang punya bisnis di mana-mana nawarin ke kita untuk berinvestasi. Yang pertama adalah legal, kudu legal, apalagi kalau bisnisnya online. Kalau bisnisnya di depan mata kita, ketahuan, setiap pekan ketemuan, kan kebaca tuh. Yang kedua, tentu saja halal. Yang paling ringan adalah dia tuh usahanya di bisnis apa, di mana, di daerah mana gitu. Halal. Bukan termasuk transaksi yang terlarang. Bisnis apa? Bisnis bikin fitur game online. Waduh. Produksi petasan. Waduh. Jasa ini. Jasa sebagai advokat. Yang dibela itu koruptor. Jadi kita ikut investasi di perusahaan. Aduh. Jadi bukan transaksi. Sekarang ini judi online nggak ada yang namanya judi. Jadi judi online nggak ada. Namanya tuh investasi. Nama di fiturnya itu. Dan sekarang kenapa judi itu sampai 300 triliun? 300 triliun itu bukan martabak. Jadi 300 triliun saya juga belum pernah ngeliat. 300 triliun. 300 triliun.
Dan itu PPATK, bukan sedang menganalisis politik, bukan. Memang itu ada data PPATK. Jadi 300 triliun. Karena apa? Karena orang itu betapa mudahnya melakukan judi online. Karena semua melalui gadget. Kalau dulu orang berjudi itu diam-diam jam 12 nyari kunci emaknya, naruh di mana nih? Di dapur nggak ada, di lemari nggak ada. Wah, ketemu nih. Ini langsung keluar di pertigaan main gapleh. Sampai jam 3. Ya, jadi main remi pakai duit. Waduh, sebegitu susahnya melakukan maksiat. Nah, kalau sekarang ibu bapaknya lagi makan, dia di depannya. Jadi bukan di sana, bukan di Papua, bukan enggak, di depannya main judi online, pakai HP. Nah, karena ternyata memang gitu. Jadi contoh apa? Contoh game slot, nggak pakai judi online, pakainya game slot. Jadi riwayat orang berjudi online itu mungkin kepepet karena pinjol, mungkin karena kecanduan, karena dia kan ada virus candu ya. Eh, Kayak trading gold tadi, kayak trading gold. Jadi dan itu semua anggota keluarga terpapar risiko itu. Karena dia biasanya kalau bukan kepepet, dia itu game, bermula dari game. Jadi bermula dari game, candu game berbayar, dari game berbayar naik jadi game yang ada moderator perempuan yang tak Tahu. buka aurat. Nah, naik level lagi baru game slot. Dari game slot baru berjudi. Nanti kalau udah berjudi, nanti gali lubang tutup lubang karena pasti kalah. Karena kan diawali dengan menang, 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 ambruk. Nanti setelah itu dia pinjol. Kenapa dia pinjol? Untuk nutupi tadi yang kalah-kalah. Karena dia pinjol, padahal dia karyawan, nasib selanjutnya ya pasti dia di SP 3 dipecat. Dipecat, apalagi cerita kena istrinya, kena keluarganya. Begitu cerita tentang ya, nomor 2. Nah, yang nomor 3 itu ihsan dan profesional. Jadi memang kita kudu punya spirit bagaimana ihsan, bagaimana profesional, ikut aturan lah gitu, ikut aturan. Nah, yang keempat menguntungkan tapi risiko termitigasi. Menguntungkan, risiko termitigasi. Jadi sungguh sesuatu yang sangat wajar kalau kita berbisnis tuh memang harus untung, pengen untung, memang begitu ya, memang begitu. Jadi kira-kira kalau kita punya uang segini, proyeksi keuntungannya berapa? Tapi proyeksi ya. Jadi kalau akarnya bagi hasil, tetap saja ia berstatus sebagai proyeksi, nanti berapa nominal keuntungan yang akan diaccrue ya sesuai dengan realisasi. Nah ini di bawah ini dalam sirah disebutkan Faddola ba'du sahabah al-karo alal musaqo. Jadi dulu sebagian sahabat itu punya lahan. Pilihan yang halalnya itu disewakan atau dibagi hasilkan. Ternyata dalam sirah sebagian sahabat itu menyewakan lahan, bukan dijadikan aset bagi hasil, modal dalam transaksi bagi hasil. Kenapa? Karena kalau bagi hasil itu beresiko tinggi. Dia cocok kalau ketemu teman, mitra, sohib yang amanah. Kalau nggak amanah, bisa porak-poranda. Modal itu kemana-mana tercecer. Nah, akhirnya sebagian sahabat memilih ini disewakan. Mungkin kalau sekarang ya yang sifatnya itu eh, aset disewakan, kos-kosan dan sejenisnya. Karena apa? Karena fixed income. Karena fixed income. Nah, yang kelima ini ditutup dengan menunaikan zakat. Jadi kalau di sektornya mungkin itu satu legal, yang kedua halal, yang ketiga ihsan, yang keempat menguntungkan dari risiko termitigasi dan kita akhiri dengan membersihkannya dengan zakat.
ini sebenarnya ada kesalahan, itu ada nama bank sebenarnya. Nanti dihapus ya. Nanti saya hapus. Yang untuk di-share nanti saya hapus setelah ini insya Allah. Nah, jadi tadi kan pilihannya di saham ya, di sektor real ya. Mungkin ada beberapa fitur bank yang tepat bisa jadi pilihan, bisa jadi pilihan. Kalau di bank kan misalnya pembiayaan asuransi pendidikan ya, untuk anak-anak, kuliah, ada juga asuransi, ada tabungan berjangka. Jadi kita pengen punya uang 500 juta, kita kunci, terus kemudian auto debit dari gaji kita. Atau kita pengen asuransi pendidikan yang ada asuransi jiwanya di blended begitu, ada juga. Nah, kan kita bisa ngitung-ngitung tuh kalau eh, mana yang lebih menguntungkan, apakah kita berasuransi syariah ataukah kita membuka tabungan asuransi pendidikan. Nah, itu bisa kita komparasi itu. Misalnya, kayak asuransi aja mana yang kalau asuransi rawat jalan, ya BPJS tak terkalahkan. Kalau rawat jalan. Nah, tapi kalau rawat inap, misalnya mana nih yang kira-kira eh, kamar-kamar level 2? Nah, itu bisa bisa kita hitung-hitung. Nah, ini kalau terkait dengan produk bank nanti boleh ditanyakan. Nah, sebagai penutup ini deposito. Nah, kita akhiri dengan emas nih. Jadi kalau di bank itu biasanya emas itu ada dua fitur. Jadi yang pertama adalah cicil. Cicil. Jadi tunai 1 juta, tidak tunai 1,2. Contoh harga ini hanya contoh. Nah, atau kita beli emas tunai titip di penjual di bank. Nah, kita mulai dengan nomor satu dulu. Jadi kalau kita punya surplus mau dikemanain? Apakah mau disahamkan, mau dibeliin sukuk, apa mau dibeliin emas, atau mau diapakan nih? Pokoknya intinya berarti berpikir kalau tiap bulan tuh kudu ada surplus saja. Nah, kalau cicilan emas dari sisi syariah di Indonesia, emas cicil itu boleh. Jadi kalau beli 1 juta 1 gram, cicil 5 kali jadi 1,2, maka yang 200 ribu itu bukan riba, itu tuh margin. Margin seperti kalau ibu-ibu jadi reseller ya, beli barang 1 juta dijual 1,2, yaitu keuntungan yang halal. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, ini yang saya tampilkan ini ilustrasi, ini dalil-dalilnya. Jadi eh, eh, karena menurut fatwa DSN MUI, emas itu adalah komoditi. Jadi kalau kita beli emas tunai 1 juta, tidak tunai 1,2, layaknya kita juga beli properti. Kalau cicil lebih mahal, beli yang custom-custom, lemari, kue lebaran, apa, kalau cicil lebih besar, sama juga. Sebagaimana kalau kita beli properti juga kalau cicil lebih besar daripada harga tunai, ya di emas juga sama. Ini dia nomor fatwanya, ini dia penegasan dari Ibnul Qayyim gitu. Nah, kalau di bank itu kan ada fiturnya tuh. Nah, dengan mungkin ini cicil ini kan jadi membesar harganya daripada harga tunai. Tapi mungkin menguntungkan jadi kita dipaksa punya aset karena kita auto debit dari gaji kita. Karena kalau kita nunggu punya uang gitu untuk beli 100 gram emas eh, tidak sekondusif kalau kita dipaksa dengan pokoknya setiap gaji kita kudu sekian aja jadi emas gitu. Nah, ini cilem dari sisi syariah. Ada lagi kalau di bank syariah itu ya melalui mobile banking. Kalau di BSI mungkin melalui Beyond Super App mobile banking. Jadi
beli mungkin kayak di e-commerce lain lah kayak Tokped, Lazada, Bukalapak, Shopee gitu. Memang kalau ini syariah itu berarti ada emasnya. Kalau yang tidak syariah mungkin terjadi di platformnya angka-angkanya ada tapi emasnya nggak ada. Nanti tergopoh-gopoh disediakan kalau yang punya emas nagih. Nah, berarti kan selama ini bodong itu. Nah, kalau ini eh, kita beli emas, kapan ada uang 50.000, 100.000, beliin emas. Berarti emasnya beli emas tunai. Nah, setelah beli emas, kita ada pilihan. Bisa dititip ke penjual, pakai wadiah, atau apa? Atau cetak fisik di area terdekat. Kalau di sini Saharjo nih, kalau contohnya Messi. Eh, Atau yang ketiga, ditransfer ke sesama pemilik rekening emas. Berarti kita misalnya punya ibu kita udah kita transfer ke ibu kita. Dia ada nomor rekening emas. Nanti kode yang diantam, emas kita kan disimpan di Simatupang, diantam. Dia kodenya bergeser, berubah. Jadi milik ibu kita. Atau yang ketiga, kita gadaikan kalau satu saat kita darurat pengen dana tunai. Nah itu semua transaksinya nggak nyampe 1 menit semuanya. Nah itu beli emasnya berarti emas tunai berarti. Nah begitu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Berarti yang pertama tentang ungkapan para sahabat tadi. Hasan Al-Basri bahwa kita itu kudu berkecukupan hari ini 2025, 2020, pra pensiun saat kita pensiun. Karena agar kita bisa tumak ninah aja berdakwah gitu. Atau para ungkapan tadi Muawiyah, bagaimana kita bisa punya kemampuan, punya ilmu tentang perencanaan keuangan. Atau jangan sampai ini tadi kena sentilan sahabat Abu Bakar. Jadi kerja 30 hari habis dalam 1 hari. Nah, ini bagian 2 tentang investasi. Kalau sebagai investor itu kan pilihannya 2, di efek atau di sektor real. Kalau di efek, kalau pilihannya saham, kudu saham syariah. Kalau pilihannya antara utang sama sukuk, berarti pilihannya sukuk. Sukuk korporasi, sukuk SBSN, atau SCF ya. SCF. Mungkin segera kita praktek, punya investasi, mungkin dengan melakukan itu, insya Allah belajarnya juga kita lebih cepat ya, karena praktek gitu. Karena praktek. Mungkin kita mulai dengan nominal, nanti sesuai dengan ilmu para ahlinya ya. Nah kalau di sektorial tadi ada adab-adabnya. Pokoknya kudu halal, legal, risiko termitigasi. Mungkin ada di bagian ketiga ada beberapa fitur bank yang bisa menjadi pilihan ya. Tadi cicilan emas atau kalau bapak-bapak kali kalau ada uang dikit-dikit tanggal kita beli emas berarti itu kalau di platform super app Beyond ya berarti belinya tunai dititip. Nanti kalau kita butuh uang berarti digadaikan. Di situ juga melalui platform semuanya. Atau kalau kita ingin menghadiahkan buat istri kita, ya berarti cetak fisik namanya. Tinggal klik cetak fisik. Itu sekalian yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada banyak hal yang belum terjelaskan tentang, oh ya kalau trading emas, kalau trading saham, selama sahamnya saham syariah itu dibolehkan. Jadi kalau mungkin kalau kita enggak kali ya, karena kita kan punya kesibukan harian ya. Tapi kalau anak-anak kita, saudara kita yang memang mungkin lebih tepat untuk kerja-kerja yang freelance kali ya. Trader saham itu dibolehkan selama satu sahamnya saham syariah, yang kedua pokoknya nggak main ilmu hitam aja. Ilmu hitam di saham itu margin trading, short selling gitu. Ilmu-ilmu begituan lah insya Allah kita mah enggak kok. Nah, tapi kalau trading forex, nah itu nggak boleh. Jadi ada putusan lembaga fikih Rabitul Alam Islami menjelaskan bahwa trading forex itu nggak boleh. Atau kita main trading emas di bursa berjangka. Bursa berjangka. Nah itu juga nggak boleh
Karena apa? Ya di DSN juga belum ada fatwanya, belum memberikan sertifikasi syariah. Bahkan kalau apa? Kalau yang diperjualbelikan hanya kontrak option itu jadi derivatif. Jadi kalau tiba-tiba nomor kita dimasukkan ke Telegram, trading emas ya itu sebenarnya itu bukan jualan emas, emasnya nggak ada. Emasnya nggak ada. Itu sebenarnya angka-angka itu tidak menunjukkan ada emas fisik, nggak ada. Nggak ada karena kalau kita investasi di saham jelas. Misalnya kita beli saham BSI, kita beli saham Kimia Farma, ya memang kita jadi owner. Memang ada yang ngatur, ada OJK-nya. Tapi kalau kita beli emas di bursa berjangka, harusnya emasnya ada. Pada saat pemiliknya 10.000 orang, ini pertanyaannya emasnya di mana, di gudang mana. Terus kalau terjadi perpindahan kepemilikan dalam 1 jam 1.000 kali, emang benar itu, gitu. Nah itu memang pertanyaan besar untuk bursa berjangka. Nah bursa berjangka ini memang masih terbatas. Bursa berjangka syariah kita baru mengatur transaksi antar lembaga keuangan syariah. Eh, Sempat dulu eh, di BSI di Dubai itu mau eh, ikut produk apa bursa berjangka bursa ya bursa berjangka bursa komoditi. Nah waktu itu saya ikut serta ke sana ngeliat langsung. Jadi salah satu yang ingin saya pastikan adalah itu kalau transaksi di komputer yang segitu canggihnya itu di gudangnya gimana. Jadi saya pengen tahu kalau kalau kontrak di komputer di laptop sedemikian canggihnya seluruh gitu. Saya langsung ke gudang. Saya bilang itu kontrak kan itu kan yang diperjualbelikan kopi, coklat. Jadi saya ke gudang. Jadi di Dubai itu segitu luasnya. Saya masuk ke gudang, isinya kopi, kintalan gitu. Nah saya ingin cek itu di komputer terjadi transaksi penjualan sekian. Yang saya bilang karungnya yang mana? Karungnya yang mana? Karungnya yang mana? Terus ini karung-karung ini isinya kopi yang ini keluar masuk dalam sebulan berapa kali? Jangan-jangan transaksinya ratusan ribu, ini yang nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Nggak kemana. Jadi begitu canggihnya tuh di platform. Tapi barangnya emang kemana tuh barang gitu. Gitu. Nah jadi kalau trading emas tuh di bursa berjangka hari ini memang belum ada fatwa DSN-nya, belum ada sertifikat syariahnya. Bahkan kalau itu derivatif ya itu memang itu yang diperjualbelikan bukan emas kontraknya. Jadi memang tidak halal. Demikian Bapak sekalian, mungkin saya lebih banyak dari sisi syariahnya jika ada bagian-bagian tertentu yang belum terjelaskan, mudah-mudahan bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, Ya, silakan langsung Iya. dijawab. Izin saat nanti para asatid boleh melengkapi. Mungkin kalau Bapak asuransi, nanti Ustaz Rizza boleh melengkapi. Beliau ini DPS asuransi. Nah, jadi kalau terkait dengan risiko tadi, ya memang ini babnya bab para ahli dan juga mungkin pengalaman. Mungkin dari kita yang pernah ikut serta menempatkan dananya di beberapa portofolio, mungkin juga bisa ada kesimpulan. Jadi misalnya kalau yang aman-aman ya suku, reksadana, deposito ya aman semuanya. Semua aman. Apalagi kalau beli emas ya aman banget ya. Asal asal platform lembaga tempat kita membeli emang legal aja. Jangan sampai abal-abal gitu. Jangan sampai abal-abal. Nyimpennya di mana jelas di Antam apa di mana clear harus clear juga. Jadi mungkin itu kalau dilihat dari risiko ya. Misalnya yang paling atas karena memang ya semakin aman keuntungannya semakin kecil. Deposito karena paling aman, ya risikonya paling kecil. Di bawah ya berarti sukuk. Sukuk juga karena banyak ya ada sukuk negara atau SR atau SBSN, ya aman banget, aman banget. Tapi ya tidak terlalu besar.
tenornya ada yang panjang setahun, ada yang pendek-pendek mungkin kayak sukuk tadi SCF, Student Crowdfunding. Mungkin bisa kalau ber-IG gitu mungkin follow SCF seperti Fundex misalnya, supaya langsung tahu harga ini sekarang kan. Kalau security crowdfunding kan berarti mereka akan menampilkan ini hari ini usaha yang butuh modal, misalnya butuh modalnya 1 miliar, tenornya 5 bulan, keuntungannya sekian. Dia akan tahu masa penawarannya dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Nanti begitu deposito, kemudian sukuk, kemudian yang beresiko ya salah satunya saham. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan unit link ya. Nanti Ustadz Riksa mohon berbagi ilmunya juga Ustadz. Jadi setahu saya memang core aktivitas asuransi itu memang memitigasi risiko kesehatan dan jiwa. Itu core-nya. Harusnya kalau kita berasuransi juga ya untuk itu, bukan untuk berbisnis. Jadi karena fitur unit link itu fiturnya pasar modal. Jadi kalau bisa kalau kita ikut asuransi ya asuransi aja. Jadi tidak menggunakan unit link. Jadi karena unit link itu berarti ada bagian dari uang yang kita setorkan itu sebagai keikutsertaan kita di fitur-fitur bursa, di fitur pasar modal ya, fitur pasar modal. Nah ini kalau tidak ada keterbukaan antara kita dengan agen, marketer, ini kadang uangnya hilang. Nah, jadi pokoknya kalau berasuransi, ya murni aja kita berasuransi. Nah, kalau asuransi berarti kira-kira ilustrasinya ini untuk menjelaskan kesyariahan. Kalau yang konven, itu berarti kalau kita semua ini ikut serta asuransi konven, masing-masing bayar 100.000 per bulan, terkumpul 100 juta, maka terkumpul 10 juta, 10 juta itu dijadikan harga beli. Yang kita beli apa? Yang kita beli adalah biaya pertanggungan kalau kita kecelakaan dan sejenisnya. Atau jika wafat, ada biaya pertanggungan. Jadi beli. Nah, kalau dalam syariah, itu tuh nggak pasti. Goror lah kalau bahasa kerennya. Di mana tidak pastinya, di mana gamblingnya. Mungkin terjadi si A bayar tiap bulan 100.000, nggak sakit-sakit. Nggak sakit-sakit. Atau mungkin juga ada si B, 100.000 bayar tiap bulan, baru 2 kali bayar, kecelakaan masuk IGD. Biaya rawat inapnya 20 juta, padahal kontribusinya baru 200.000. Nah ini antara surplus underwriting dengan defisit underwriting ini namanya gambling, goror. Nah Rasulullah SAW manbail goror. Yang kedua kalau di konven, karena dia memang nggak ada hitung-hitungan kudu patuh syariah, ya dana yang dihimpun itu, dana yang dihimpun itu semua kan mereka juga ngitung ya, karena ada aktuarianya, ada hitung-hitungannya. Jadi untuk memitigasi tadi ya defisit underwriting, mereka selain direasuransikan, ini kan ditempatkan nih supaya ada kelebihannya. Kalau di konven pasti pilihannya deposito bank konven, saham non syariah, surat utang, semua riba semua. Gitu. Nah kalau di syariah berarti di asuransi konven itu noda hitamnya ada 2. Pertama adalah gambling tadi, sakit dan tidak sakit nggak pasti. Yang kedua itu dana-dana itu ditempatkan di ribawi semuanya. Nah di syariah 2 noda hitam itu mau dibersihin. Cara ngebersihinnya gimana? Cara ngebersihinnya yang gambling dibuat tabarru, ta'awun. Jadi seperti kita nih jalan-jalan, ada family gathering, atau bapak-bapak kali yang di meja ini. Kita jalan-jalan tuh, lari pagi bareng gitu, satu kelas. Habis gitu kita beli nasi padang. Masing-masing iuran 10.000, 10.000, 10.000. Habis itu ngampar deh makan bareng. Padahal kontribusinya 10.000. Tapi yang badannya gemuk itu cuma 5 suap.
yang badannya kurus 20 suap. Nah, itu itu kan goror. Padahal 10.000 jumlah suapnya berbeda. Nah, tapi itu boleh apa tidak? Boleh, karena apa? Karena kan transaksinya sosial, dibuat ta'awun. Nggak ada yang interupsi juga gara-gara jumlah suapnya berbeda. Karena kan lagi guyub gitu. Nah, dibuat begitu di asuransi syariah. Namanya tanahud, nama kerennya. Namanya ta'awun. Kira-kira begitu. Nah, noda hitam kedua kan riba. Nah, kalau di syariah udah diatur, emang dilarang oleh sistem, diawasi oleh OJK. Kalau uang-uang peserta itu hanya diinvestasikan di portofolio sesuai syariah. Deposito, Cek. bank syariah, saham syariah, atau suku. Nah, kemudian yang tadi kalau reksadana kategori aman. Kategorinya aman. Biasanya kalau kita ini semua pemilik dana memilih manajer investasi tertentu. Misalnya kalau saya di BNP Paribas. Nah, BNP Paribas kan manajer investasi. Nanti BNP Paribas itu dia jualan reksadana yang sudah di-create gitu. Jadi ada reksadana saham, ada reksadana sukuk, ada reksadana sukuk juga beragam. Jadi tergantung dia meng-create produk itu sesuai dengan keinginan. Kan ada orang punya uang tapi liquid, pengen kapan mau dia bisa tenor pendek lah gitu. Ada orang pokoknya pengen aman, yang penting mau setahun juga nggak apa-apa gitu. Jadi kategori aman. Begitu Ustaz. Ustaz Rizza boleh tambahkan Ustaz tentang unit link Ustaz? Tentang unit link Ustaz. Ya, sebetulnya penjelasan Dr. Omi sudah sangat cukup dan luar biasa, Dokter. Ya, jadi unit link itu adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi kalau mungkin masyarakat kelas bawah itu rata-rata ikut asuransi adalah untuk mitigasi risiko. Misalnya kalau kesehatan yang dari penyakit, kalau kendaraan yang dari insiden kecelakaan, tempat tinggal dari kebakaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada orang yang levelnya itu sudah melewati itu. Jadi dia yang dibutuhkan adalah investasi. Maka perusahaan asuransi itu menyediakan produk yang namanya produk unit link. Kalau di kita ya unit link syariah. Nah, di unit link syariah ini yang ditawarkan itu adalah investasi, tetapi mereka juga dapat proteksi. Jadi manfaatnya ada dua. Yang pertama adalah mereka terproteksi secara asuransinya, ya, misalnya kesehatannya kalau mereka sakit akan mendapatkan misalnya fasilitas rawat inap level sekian sampai sekian, maksimum klaimnya sekian gitu. Nah, sementara ketika mereka tidak terjadi sakit pun, mereka tetap akan mendapatkan investasi di unit link. Nah, unit link ini investasinya returnnya cukup besar. Tadi Dr. Oni sudah menyampaikan, biasanya kalau yang returnnya cukup besar itu resikonya juga besar. Maka investasinya rata-rata di saham. Maka biasanya produk unit link itu ada yang resiko rendah. Biasanya kalau resiko rendah juga hasil investasinya rendah. Ada yang resiko menengah, itu biasanya perpaduan antara yang deposito, reksadana dan seterusnya dengan yang di saham. Itu kalau yang resiko tinggi rata-rata adalah di saham. Nah, di unit link ini uniknya kita sebagai nasabah bisa memilih tempat-tempat mana saja yang mau kita investasikan dana kita itu. Bisa juga dibantu oleh manajer investasi yang ada di perusahaan asuransi. Secara umum sih seperti itu. Nah, memang unit link itu sempat booming besar. Dan karena booming besar, jadi ada dua sisi nih, Ustaz. Sisi pertama itu dari sisi perusahaan senang kalau nasabahnya itu banyak, ya, dan investasinya juga besar. Yang kedua di sisi agent atau marketing. Agent atau marketing ini kadang-kadang yang menjadi obsesinya itu adalah bagaimana dia bisa closing. Sehingga kadang-kadang agen itu sebisa mungkin caranya
bagaimana nih ketika calon nasabah ditawari produk unit link, yang penting closing dulu. Padahal unit link itu loadingnya besar sekali, biaya untuk agent dan biaya untuk perusahaan itu besar sekali. Kalau saya ikut unit link tahun ini misalnya 10 juta, itu biasanya saldo saya paling cuma 500.000. 9,5 juta itu untuk biaya marketing, agen, dan lain sebagainya. Makanya biasanya agennya cukup makmur gitu. Nah, nanti baru ada kita itu saldo kita akan mulai terlihat itu biasanya setelah tahun kelima. Namun biasanya asuransi itu kalau kita ada investasinya, kalau di bawah 5 tahun biasanya akan merugi. Kalau kita misalnya setahun 10 juta, kemudian 3 tahun kita berhenti, maka dana kita mungkin nggak sampai 20 juta. Tapi kalau lebih dari 5 tahun, baru kita akan bisa minimum sesuai dengan dana yang kita setorkan, yaitu 50 juta. Nah, sehingga mungkin terjadi kasus-kasus seperti tadi, orang yang unit link ada dua. Yang pertama, dia rugi karena investasinya, dia nggak bisa penempatan investasi yang terlalu resiko tinggi, sementara dia tidak memiliki ilmu investasi di di saham. Dan lagi yang perlu apa yang secara gamblang sehingga akhirnya besar buat nasabah. Mungkin itu Bang Yos. Terima kasih. Ya, juga terkait pada Ustaz Fahmi Sahroni ya, yang sudah memberikan ilmunya yang luar biasa kepada kita semua ya. Semoga ilmu yang hari ini bisa kita segera praktekkan dan kemudian ikutin terus gitu ya. Kita sih pengennya nanti ada FMWCS berikutnya ikut dan memang interaksinya ya kita upayakan bisa offline begitu ya, bisa langsung berinteraksi secara langsung dengan pembicara ya. Mungkin baik kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bisa kita follow up ya untuk kedepannya dan nantikan FMWCS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.